Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8F, kita akan mulai ya, karena waktunya juga nggak lama nih. Nanti tugas akan saya share, jadi sekalian melihat saja dulu pemaparan atau penjelasan yang saya terangkan. Jadi disimak dalam konsentrasi yang sebaik-baiknya ya. Oke, saya share dulu. Udah terlihat belum yang di rumah di layar? Belum ya? Sudah, Pak. Oke ya, apa yang di sana terlihat? Judulnya apa? Soal cerita bukan? Iya, Pak. Oke, soal cerita ya. Kemarin kita sudah membahas teknik-teknik penyelesaiannya dengan metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, sekarang kita ke soal-soal penerapan atau soal-soal aplikasi. Yang mana nanti soal ini biasanya berbentuk soal cerita. Jadi tolong disimak yang di rumah ya. Nanti juga ada yang perlu dikerjakan sambil buat latihan. Oke, kita mulai dari yang soal pertama ini ya. Jumlah dua bilangan cacah adalah 43. Sedangkan selisih kedua bilangan adalah 7. Salah satu bilangan tersebut adalah, nah, jadi cara menyelesaikan gimana? Kita pakai teknik sistem persamaan linear dua variabel. Kita ubah kalimat dalam bahasa Indonesia ini ke bentuk dalam bahasa matematika. Kita pakai pemisalan. Jumlah dua bilangan misalkan X sama Y ya. Boleh A, boleh B, serah deh. Ini misalkan jumlah dua bilangan X tambah Y, misalkan dua bilangan itu X sama Y, kalau dijumlah hasilnya 43. Tapi kalau diselisih, artinya dikurang, X dikurang Y, hasilnya 7. Nah, udah jadi sistem persamaan linear variabelnya. Gitu. Ini bisa kamu selesaikan. Bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Ya. Enaknya pakai apa nih? Eliminasi aja ya. Bisa langsung nih kalau eliminasi nih. Kalau dieliminasi, kita misalkan eliminasi X yang kita eliminasi, ini dikurang berarti. Karena X-nya harus dikurang X, jadi habis. Yang Y-nya bukan habis, hati-hati nih, minus nih. Y dikurang min Y, berarti 2Y. Kalau disusun ke samping kan berarti Y dikurang double min. Nah, bentar Y plus Y jadinya. Makanya jadi muncul 2Y di sini. Ingat kalau tandanya sama, tanda di sini dikurang ya. Kalau tandanya beda, baru ditambah. 43 tambah 7 berarti 50. Y-nya dapat ya? 2, 5. 50 bagi 2. Setelah ini gimana? Kita substitusi ya. Kita salah satu dari sini aja. Nah, kita ambil ya persamaan bawahnya aja, angkanya kecil-kecil. X min Y sama dengan 7. Jadi Y-nya kita ganti dengan 25 ya. X min 25 sama dengan, oh enggak, pertanyaannya adalah salah satu bilangan tersebut ya, ada nih 25 sudah. Gitu. Gitu ya. Jadi udah dapat langsung jawabannya 25. Bentar. Kalau ditanya X-nya berarti X-nya 7 ditambah 25. Berarti 32. Nah, pertanyaannya adalah salah satu saja. Ya udah berarti Y. Gitu caranya. Kalau tanya himpunan penyelesaiannya, ya ini himpunan penyelesaiannya 32,25. Itu kalau ditanya HP. Itu ya. Materi ini sudah saya share di grup ya. Di grup FGH, di grup gabungan, sudah saya share soal-soal ini. Jadi nanti kamu di rumah bisa print, bisa catat selalu. Ya saya harap yang udah masuk grup gabungan semua. Jadi ada 2 grup kita, grup kelas dan grup gabungan. Ke soal berikutnya. Ini geometri tentang bangunan datar. Panjang sebuah persegi panjang. Ini sudah berapa yang hadir? Udah 10 orang, syukur alhamdulillah ya. Panjang sebuah persegi panjang adalah 9 cm. Kita sketsa dulu segi panjangnya. Ya. Jadi sketsa aja dulu segi panjang. Ya, anggap aja ini segi panjang lah ya. Saya nggak ada garisan di sini, susah. Jadi misalkan ini lebar, panjangnya itu adalah
9 lebih dari lebarnya. Berarti lebar tambah 9. Gitu. Jadi nulisnya gitu. Bukan 9 tambah L. Perhatikan kalimatnya. Jadi dibalik. 9 lebih dari lebarnya. Berarti L plus 9. Nanti kalau ada soal 9 kurang dari panjangnya. Berarti L min 9. Gitu. Jadi bukan 9 min L. Atau 9 plus L. Tapi dibalik 9-nya di belakang. Kelilingnya 74. Nah, kelilingnya yang diketahui adalah 74. Nah, kita mulai dari sini. Pertanyaannya apa sih? Luas persegi panjang. Oh, luas apa? Luas rumusnya panjang kali lebar. Jadi kita harus nyari panjangnya berapa, lebarnya berapa dikalikan. Kita mulai dari rumus keliling. Ada yang ingat rumus keliling apa? 2 dikali panjang tambah lebar. Ini rumus keliling persegi panjang. Ya. Sama dengan 74. Nah, ini 2-nya bisa kita hilangkan ya. Sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 2 saja. Kita panjang tambah lebar. 2-nya habis dicoret. 74-nya juga kita bagi 2. 37 ya. 7 kali 2, 14. Nah, ya benar. Nah, setelah ini kita gimana? Udah dapat persamaan sederhana. Ini kita panggil nih. Kan kita dapat panjangnya tadi nih. L tambah 9. Kita substitusi ke sana. Nah, gitu. Substitusi. Substitusi ya. P-nya kita ganti dengan L tambah 9. Ditambah L. Nah, ini dari atas L yang bawah belakang. Nah, substitusi artinya mengganti. Jadi P-nya kita ganti dengan yang diketahui di sebelumnya. Kita rapikan nih, L ditambah L, 2L, 9 kita bisa pindah ruas ya. Kalau plus pindah ruas itu sama aja kayak pindah alamat ya. Pasti ganti gitu loh. Jadi kalau plus 9 pindah jamin. Kamu juga kalau pindah rumah, alamatnya ganti lah. Iya enggak? Ya, kalau enggak, mesen Shopee ya, nyasar. Itu gitu aja, pindah alamat, pindah rumah, ganti alamat. Ini juga sama, kalau min pindah jadi plus, plus pindah jadi min. 37 ditambah, min 9. Berapa tuh 37 dikurang 9? Iya, 28. Jadi L-nya dapat ya? 28 kita bagi 2, 14. Dapat lebarnya, panjangnya belum dapat, kita kembalikan ke sana. Substitusi lagi ke situ. Nah, kita balikan substitusinya. Di P sama dengan L-nya tadi kita panggil 14, tambah 9, berarti 23. B-nya 23. Berarti luasnya gimana? 23 dikali 14. Ada jawabannya ini? Sudah ke bawah ya, coba. 23 dikali 14, 12. 2 kali 4, 8, 9, 3. Nah, 2 kali 1, 2. Berarti 9, 2. 9 tambah 3, 12. 3, 2, 2 ya? Ada nggak? Ada. Jawabannya bebek. Memang alurnya muter-muter ya, sana dulu, sini lagi, terus balikin lagi. Tapi seperti itu. Dan tipe soalnya alurnya selalu sama. Kan kita kalau matematika ya, yang penting alur ngerjainnya kamu tahu gitu. Dan matematika tadi banyak yang pernah komplain ke saya, bingung, Pak, saya mau ngerjain matematika, saya pernah ngerjain, tapi saya lupa Pak, mau diapain lagi nih, saya udah bikin yang diketahuinya gitu. Tadi karena kurang latihan, gitu. Kamu kurang latihan, kurang sering lihat soalnya gimana tipe soalnya gitu. Matematika dari gitu bisa aja, cuma beda angkanya doang. Ke soal berikutnya ya. Cek dulu saya yang di rumah ada berapa, nambah 1, lumayan, 11 orang. Oke. Nah, ini juga nih. Tipe soal sekarang yang harga. Ini juga sering keluar. Harga 2 buku dan 3 pulpen adalah 10.200. Sedangkan harga 3 buku dan 4 pulpen adalah 14.400. Harga sebuah buku dan 2 pulpen. Nah. Pertama ini kita buat kata-kata matematikanya dulu. 2 buku dan 3 pulpen bisa kita ubah menjadi 2B tambah 3P sama dengan 10.200. Ya. Lalu kalimat berikutnya, 3 buku dan 4 pulpen, 3B
dan 4P sama dengan 14.400. Pertanyaannya nanti adalah yang di akhir, harga sebuah buku, satu buah buku, 1B berarti satu nggak saya tulis, B saja, tambah 2P itu berapa, gitu kan. Berarti kan kamu harus B sama P-nya dapat dulu kan. Nah, ini sudah ada sistem persamaan yang kita dapat, enaknya pakai apa nih? Kalau model soal begini. Eliminasi ya. Nah, emang paling aman tuh eliminasi. Jadi untuk semua tipe soal bisa. Kalau substitusi lihat-lihat dulu soalnya. Harus sederhana. Apalagi grafik. Angkanya harus enak, harus pas. Karena kalau angkanya pecahan nanti digambar agak kurang presisi. Kita mau eliminasi B ya. Eliminasi B dulu saja. Kalau ke eliminasi B kita tukar aja angka nih. 2B di atas, kita bawahnya kalikan B di sini. Sorry, kalikan B, bukan kalikan B. Berapa? Kali 2 ya. 2. Yang atas berarti dikali 3. Nah, gitu ya. Ini saya tulis di bawah ya. Yang atas nih 2B kali 3 semua. Berarti 2B kali 3, 6B. Ayo dong, bantu dong. 3P kali B berapa? 9 ya. 9P. 10.200 kali 3. 10 kali 3 kan 30. 200 kali 3 kan 600. Ya. 30, 600. Sekarang yang bawah kali 2 semua nih. 3B kali 2. 6B. Ya. Yang di rumah juga boleh jawab ya. 4P kali 2 berarti 8P. Sorry, 8P. 14.400 kali 2. 14 itu kali 2, 28. 400 berarti 800. Kita kurangkan. Ya, karena ini sama-sama positif B-nya. 6B dikurang 6B hasilnya 0. 9 dikurang 8 dari 1P ya. Dapat P-nya. Ini kalau dikurang berarti ini 6, 9 kurang 8, 8 ya, sorry. Ini 8, ini 1 ya. 1.800. Berarti harga pulpennya 1.800. Murah banget. Kita eliminasi ya. Sorry, kita substitusi habis ini. Kemana nih? Ke salah satu dari sini aja nih. Kira-kira yang angkanya enak yang mana nih? Yang atas aja ya. Oke deh, yang atas deh. Mintanya atas, oke. 2B ditambah 3P sama dengan 10.200. Ini 2B. Tetap katanya tadi 3P nih. Ini kali 3 berarti. 1.800 kali 3 dulu nih. 1.800 kita kali 3. Karena kan 3P di sini ya. 0, 8 kali 3, 24. 1 kali 3, 3. Tambah 2, 5.400. 400. Kemudian 10.200. Nah, kita pindah ruas. 2B sama dengan 10.200 dikurangin 5.400. Berarti 2B sama dengan ya berapa nih? 12 dikurangin 4 itu 800. 9 dikurangin 5, 4. 4.800. Ini 2B. Yang B-nya berarti dibagi 2 dulu ya. 2.400. Sudah dapat himpunan penyelesaiannya, pulpennya 1.800, bukunya 2.400. Kembali ke yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? B tambah 2P ya. Dia nanya beli B sama 2P. Berarti B-nya tadi 2.400 ditambah 2P. Ini 36 ya, 3.600. Nah, karena 2 kali 1.800. Ya, ditambah. Jawabannya 6.000. Jadi dia nyiapin duit 6. Gitu ya. Ini nanti bermanfaat kalau kamu nanti jadi arsitek ya. Mau bangun gedung, mau bangun rumah, lantainya berapa petaknya kita, harganya berapa, lantai berapa. Jual rumah itu. Jadi dijual harganya segini gitu. Bisa gitu ya. Ke depannya. Tapi kamu jangan ini ya, bawa ini ke toko gitu ya, beli di toko gitu, ntar yang jual bingung gitu. Enggak, maksudnya gitu. Cek lagi berapa yang hadir? 12 orang, alhamdulillah. Oke, lanjut ke soal next-nya. Nah,
Pada suatu ladang terdapat 13 ekor hewan. Aduh. Nah, ekornya doang apa hewan ini? Oke, terdiri ayam dan kambing. Nah, ayam dan kambing. Sedangkan jumlah kaki-kakinya ada 38. Nah, ayam kakinya berapa? 2 ya. Nah, kambing kakinya 8. Kan 2 depan, 2 belakang. 2 kanan, 2 kiri. Jadi ayam tambah kambing sama dengan 13. Jadi totalnya 13. Jumlah ayamnya dan kambing kalau total ada 13. Jumlah kaki-kakinya, ini rajin amat itu kakinya ya. 2A karena kaki ayam ada 2. Kambing kakinya ada 4. 4 kambing, 4. Nah, ini 38. Nah, udah dapat nih sistem persamaannya berarti. Nah, kita eliminasi saja ya. Enaknya kali 2 atasnya, kali 1 biar A-nya hilang. Lalu dapat kambing, karena yang tanya adalah banyak kambing. Gitu ya. Kalau yang tanya ayam, nanti kamu eliminasi kambing. Kambingnya yang kali 4 atasnya. Ini atas kali 2 semua jadi 2A ditambah 2K sama dengan kan 26. Yang bawah tetap ya. 2A tambah 4K kemudian 38. Kita kurangkan. Nah, 2A dikurang 2A habis. Ini 2 tadi ya. 2 dikurang 4 berarti min 2K. Ini jadi min berapa nih? Ini sama aja 38 kurang 26. Berarti 12. Min 12. K-nya berarti min 12 dibagi min 2. Nah, kambingnya ada 6. Ya, kambingnya ada 6 ekor. Kalau ditanya ayam gimana? Ya, masukkan aja ke salah satu ini ya. Ambil yang pertama nih. Misalkan ditanya ayam berapa? A tambah K sama dengan 13. Nah, kambingnya kita ganti 6 nih. A tambah 6, awas jatuh. 13. Hanya berarti 13 dikurang 6. Ini berarti 7. Ini kalau ditanya ayam. Ada. Tuh. Paham ya? Coba dicek, kita latihan sebentar. Kita latihan sebentar. Diingat-ingat caranya nih, mau saya geser buat latihan kamu. Coba kerjakan yang soal bawahnya ini. Yang di rumah juga ya, sama-sama mengerjakannya. Oke. Nah, ini sama nih soalnya kayak tadi. Silakan coba dicoba. Yang di rumah silakan dicoba juga, ayo. Kita latihan dulu. Biar tangannya lemes. Ada 13 orang, siapa saja kah? Ardan, Laila, Gloria, Aditya. Oke, Hanifah. Pada suatu ladang terdapat 13 ekor hewan. Yuk, silakan dicoba. Yuk. Terdiri dari ayam dan kambing. Jumlahnya kakinya adalah 36. Banyaknya kambing sekarang yang tanya adalah. Silakan dicek. Silakan dicoba. Kotak aja, buku kotak aja. Kita pakai kotak-kotak terus. Nggak ada buku yang biasa. Udah ke 196 kali ya, saya bilang. Kita nggak pakai buku biasa. Kotak-kotak saja. Ada yang udah dapat? Yang di rumah udah dapat? Siapa yang dapat? Tunjuk tangan. Berapa? Berapa? 5 kambing. Namanya siapa? Ya, 5 kambing ya. Yang di rumah dapat nggak? Halo, yang di rumah. Saya dapat, Pak. Berapa jawabannya? Yang di rumah? 5 ya. Kita cek bareng-bareng. Ada 13 ekor hewan terdiri ayam dan kambing, berarti A ditambah K sama dengan 13. Kakinya berarti 2A ditambah 4K sama dengan 36. Kita eliminasi saja ya. Ini kalau dikali 2 jadi 2A, kali 2 jadi 2, ini jadi 2 jadi 26. Nah, kita kurangkan. 2A dikurang 2A habis. Ini jadi min 2K. Jadi min 10 ya. Bagus, betul ya, jawabannya adalah 5. Nah, dibagi min 2.
Kambingnya ada 5. Ya, betul. Kambingnya 5. Kalau ditanya ayamnya ya tinggal dikurang aja ya. Ini ayam kan 13 nih. 13 dikurang 5. Nah, ini ayam nih. Berapa nih? Berapa 13 kurang 5? 8 ya? Gitu. Ya, oke. Untuk ayam dan kambing kamu udah bisa. Sama aja tipe soalnya. Nah, ini sama kayak yang pertama tadi ya. Nah, coba dicoba nih, sama kayak nomor 1 tadi nih. Jumlah dua bilangan bulat adalah 19. Berarti misalkan kita pakai huruf yang lain lah. A ditambah B, berarti 19. Nah kan selisihnya adalah 27. A dikurang B, berarti 27. Nah silakan dah tuh, mau dieliminasi silakan, mau disubstitusi silakan. Coba di kelas dan di rumah silakan coba. Dapat? Ya, siapa duluan yang di rumah atau di kelas? -4, Pak. Itu baru satu, yang satu lagi yang ditanya kedua ya. Kalau -4 jadi jawabannya yang B ya. Kira-kira yang B. Ada yang tadi ada yang jawab B. Ditanya kedua bilangan, berarti harus A dan B-nya yang kita cari. Tadi ada yang dapat 1 -4. Nah, kalau -4 benar, berarti jawabannya yang B. Berarti yang satu lagi 23. Benar nggak 23? Kalau kita eliminasi ini bisa langsung ya. Kalau kita kurangi, nanti A-nya yang hilang. Kalau kita jumlah, ini B-nya yang hilang. Gitu ya. Kita jumlah aja ya. B-nya hilang jadi A tambah A jadi 2A. Ini kalau ditambah angkanya jadi gede sih. Ya. 16, 1, 1, 4 ya. A-nya berarti 46 bagi 2. 23. Nah, A-nya 23. Sekarang nyari B-nya. Kita pakai persamaan yang pertama aja. A tambah B sama dengan 19. Karena A-nya kecil. A-nya kita ganti dengan 23 tambah B dengan 19. B-nya dapat 19 dikurangi 23. Ya, jawabannya -4. Ya. Oke, betul jawabannya ya. Oke. Nanti sisanya nanti akan jadi tugas. Ya. Nanti saya foto ya buat tugas. Atau nanti saya. Oke. Yang di rumah silakan nyalakan dulu kameranya. Mau saya abadikan.